Selamat pagi teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di mata kuliah akuntansi keuangan lanjutan 1. Sudah banyak ya kita bahas, mulai dari tadi untuk penyetoran modal awal berupa kas maupun non-kas, kemudian pengakuannya seperti apa itu. Kemudian kalau sebelumnya itu kan yang mereka belum memiliki usaha sama sekali, sama yang satu sudah ada usaha, sama yang satunya lagi belum. Nah, di sini kita akan membahas bagaimana jika mereka sudah sama-sama memiliki perusahaan yang telah beroperasi. Nah, kita langsung kepada kasusnya saja ya teman-teman, supaya tidak membayangkan ini gimana sih. Nah, maka kita langsung ke kasusnya aja. Di sini ada persekutuan Gini milik Aji. Jadi Aji ini sudah memiliki perusahaan yang telah beroperasi namanya Gini. Kemudian juga ada Ray, dia juga sudah memiliki usaha namanya adalah Cadi, miliknya Cai dan Dina, seperti singkatan ya teman-teman. Telah beroperasi beberapa tahun. Pada tanggal 30 September 2020, nah Aji sama Ray ini sepakat untuk melakukan penggabungan dengan nama persekutuan namanya Merdeka. Nah, jadi perusahaan persekutuan Gini sama persekutuan Candi ini digabungin menjadi persekutuan Merdeka. Nah, sebelum penggabungan telah disepakati bahwa laporan posisi keuangan kedua persekutuan harus diaudit terlebih dahulu dari KAP Roy dan rekan. Nah, di sini disajikan laporan posisi keuangannya teman-teman. Bisa kalian lihat juga di sini adalah laporan posisi keuangannya. Oke, ada asetnya di sini ada kas sebesar 5 juta, piutang 2.500.000, persediaan 3.500.000, kemudian ada tanah dan bangunan 6 juta, kemudian ada inventarisnya 3.500.000 sehingga totalnya 20.500.000. Kemudian untuk utangnya ada 5.500.000, modal Aji ada 7.500.000 sama modal Renya ada 7.500.000, totalnya balance ya 20.500.000. Nah, itu laporan posisi keuangannya. Kemudian kita lihat juga laporan posisi keuangan untuk persekutuannya Cadi teman-teman. Nah, kasnya 6.500.000, kemudian piutangnya 4.500.000, persediaannya sebesar 3 juta, kemudian ada tanah dan bangunan sebesar 8.500.000, inventarisnya adalah 4 juta, totalnya adalah 26.500.000. Terus ada utang di sini 7.500.000, modal Aji dan Re masing-masing 9.500.000, 9.500.000, totalnya balance ya 26.500.000. Nah, kan tadi mereka bergabung ya menjadi laporan posisi keuangannya Merdeka. Nah, kasnya sekarang menjadi 11.500.000. Ini dari mana? Dari penggabungan dua perusahaan tersebut teman-teman. Tadi di Cadi kan kasnya 6.500.000, di perusahaannya si satunya lagi si siapa ini? Gini ini 5 juta. Jadi 5 juta ditambah 6.500.000 berarti digabungkan di Merdeka ini kasnya adalah 11.500.000. Jadi angka-angka ini itu diperoleh dari penggabungan dari laporan posisi keuangan dua perusahaan tersebut tadi. Piutang 7 juta. 7 juta itu dari mana? Dari sini teman-teman, dari Cadi ini 4.500.000 ditambah dengan 2.500.000, jadinya 7 juta. Kemudian persediaannya 3.500.000 ditambahkan dengan di sini sebesar 3 juta. Berarti persediaannya kalau di persekutuan Merdeka menjadi 6.500.000. Jadi
laporan posisi keuangan di Merdeka ini didapatkan dari tadi laporan posisi keuangan di perusahaan Gini dan laporan posisi keuangan di Cadi, teman-teman. Diperoleh laporan posisi keuangan untuk di Persekutuan Merdeka. Nah, kemudian sekarang berdasarkan dari laporan keuangan audit itu, teman-teman diminta untuk membuat jurnal untuk mencatat penggabungan persekutuan tersebut. Nah, jawabannya tinggal kalian rinci saja yang ada di laporan posisi keuangannya Merdeka. Berarti di sini apa saja yang perlu kita catat? Ada yang pastinya kas. Kasnya bertambah di debit. Piutang kita catat di debit. Persediaan kita catat juga di debit. Tanah dan bangunan di debit, inventaris di debit. Kemudian kreditnya ada modal aji, kemudian ada modalnya Dina sama Cai dan utang di kredit. Jadi dari gampangannya dari laporan posisi keuangan yang ini tinggal kalian buat jurnalnya saja. Gitu teman-teman. Ketika terjadi penggabungan dua perusahaan. Kemudian kita masuk ke jika ada investasi tambahan maupun ada penarikan modal. Nah, ketika ada investasi tambahan maupun ada penarikan modal dalam persekutuan, itu akan dikreditkan atau didebit langsung ke rekening modalnya sekutu, teman-teman. Kita langsung masuk saja ke contoh kasus jika ada tambahan investasi ya di sini. Pada suatu persekutuan ada namanya sekutu Fara ini atau Fara ini melakukan investasi tambahan ke dalam persekutuan sebesar 20 juta dalam bentuk kas. Bagaimana untuk pencatatan transaksinya? Nah, teman-teman tinggal buat saja seperti yang di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Berarti kas di persekutuan kan bertambah. Berarti kasnya kita catat di debit dan kreditnya adalah modal Fara sebesar 20 juta. Jadi itu untuk pencatatan jika kasusnya berupa adanya investasi tambahan. Kemudian sekarang kita bahas jika ada penarikan. Nah, terkadang di sini penarikan ini yang banyak menimbulkan pertanyaan. Apakah yang di sini yang dimasuk itu penarikan untuk keperluan pribadi seperti pencatatan pref pada sebelumnya atau bagaimana? Nah, di sini penarikan modal dalam jumlah yang besar. Jadi ketika penarikan modalnya itu dalam jumlah yang besar, teman-teman, itu pencatatannya itu dilakukan langsung dengan mendebit akun modal. Jadi kalau misalkan penarikannya itu bukan untuk keperluan pribadi dan dalam jumlah yang besar, maka itu langsung didebitkan dari akun modal. Contohnya di sini adalah Fara, dia mengambil kas dari persekutuan sebesar 40 juta. Nah, ini kan jumlahnya cukup besar ya teman-teman ya. Untuk yang di sini di contoh ini berarti tadi dia langsung mendebitkan akun modal dalam persekutuan. Berarti modal Fara 40 juta kita catat di kredit, kemudian kasnya juga berkurang kita catat di kredit 40 juta. Tetapi berbeda lagi jika penarikan sekutu itu adalah untuk keperluan pribadi, teman-teman. Untuk keperluan pribadi, maka kita mencatatnya sebagai pref, teman-teman. Gitu bedanya. Oke, sampai di sini dulu untuk pembahasan kita terkait investasi tambahan, penarikan, kemudian tadi juga terkait jika menggabungkan usaha atau perusahaan yang sudah beroperasi. Oke, sampai ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.